Makanya di dalam Al-Quran ada sebuah tafsir mengatakan jika kata-kata infak sodakoh di situ ada kalimat zakat, berarti yang infak sodakoh itu adalah tatawu. Tapi kalau sebutannya tunggal itu infak sodakoh, itu cenderungnya kepada makna zakat. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam acara menjelang buka saum di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini insya Allah saya akan mengutarakan tentang masalah zakat, infak, dan sedekah. Ternyata di dalam Al-Quran kata-kata zakat itu sangat banyak sekali, termasuk kata-kata sedekah dan kata-kata infak. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-Anbiya, bahkan dalam surat Maryam, dalam surat At-Taubah, kata-kata zakat itu oleh Allah diulang-ulang. Seperti kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkan zakat. Ada juga kata-kata wa iqamas sholah wa ita'iz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Nah tentu kalau Allah mengungkapkan kata-kata az-zakat itu selalu disertai di awalnya dengan kata-kata sholat. Berarti ini antara sholat dan zakat ini tidak dipisahkan. Bahkan tentu kalimat sholat dan zakat ini adalah dua ibadah yang pokok. Sholat kaitan dengan ibadah badaniyah, zakat kaitan dengan ibadah maliyah. Sehingga hukumnya juga sama, yaitu fardu. Dan tentunya kalau kita mengambil arti dari kalimat zakat, tentu para ulama menerjemahkan az-zakat itu adalah at-toharatu wan numuwu. Artinya zakat ini adalah bersih dan bertumbuh. Yang dimaksud adalah orang yang zakat ini artinya dia membersihkan dirinya atau
tumbuh kebaikan-kebaikannya. Itu diantara terjemah dari kalimat zakat. Makanya di dalam Al-Quran ada kata-kata wa yuzakkihim, bahwa kalimat yuzakim itu membersihkan. Nah, membersihkan itu bukan membersihkan hartanya, tapi membersihkan orang yang memiliki harta. Itulah kenapa Allah menggunakan kata-kata zakat. Jadi secara definisi zakat ini adalah bersih dan bertumbuh atau tumbuh, itu arti zakat. Kemudian zakat ini jelas hukumnya wajib. Tidak ada kalimat zakat yang menunjukkan terhadap tatawu. Makanya bahwa kalimat zakat ini artinya sesuatu yang diwajibkan, bahkan barang-barangnya pun ini ditentukan. Jadi tidak semuanya ada zakat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang zakat itu kaitan dengan pertama az-zar'u, kaitan dengan masalah tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika seseorang memiliki kebun atau sawah yang kemudian dia panen yang kurang lebih 5 wasak. Nah, kurang lebih 5 wasak ini adalah 6 kintal 40 kilo. Nah, maka di situ sudah terkenai kewajiban zakat. Berarti ini ditentukan, yaitu az-zar'u. Gitu kan? Kalau di dalam ayat Al-Quran, mimma akhrajna lakum, dari apa yang kami tumbuhkan. Berarti semua tumbuh-tumbuhan kena zakat. Yang tentunya nanti tumbuh-tumbuhan ini ditentukan ukurannya, itu adalah 5 wasak. Yang kemudian nanti ukuran zakatnya itu dibagi 2. Ada yang tumbuh-tumbuhan itu benar-benar disiram oleh hujan, oleh sungai, atau dengan akarnya sendiri. Maka itu zakatnya 10%. Tapi kalau misalkan tumbuh-tumbuhan yang tidak dihujani, tidak dari mata air, atau mungkin tidak menyerap dengan akar sendiri, bahkan itu menyiramnya dengan tenaga orang atau tenaga binatang, sekarang itu adalah dengan mesin, itu mungkin zakatnya 5%. Jadi nanti untuk tanaman ini pertama ada batasan. Berapa 5 wasak? Ukurannya yang dikeluarkan ada yang 10, ada yang 5%. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan masalah al-huliyu, perhiasan. Jadi ketika orang memiliki perhiasan, datangnya bisa ada yang memberi atau membeli. Yang jelas ketika dia memiliki, maka dia keluarkan zakat. Dan ini tidak dibatasi nisabnya dan tidak ada haul. Kecuali kalau kaitan dengan al-kanzu, simpanan. Baru itu ada nisab dan ada haulnya. Yang jelas nisabnya itu adalah kita menggunakan dengan gram emas itu kurang lebih 90 gram emas. Yang kemudian dikeluarkan setiap 1 tahun 1 kali. Itu kalau kaitan dengan al-kanzu. Atau mungkin nanti kaitan dengan jual beli. Nah, maka kalau jual beli itu jelas zakatnya itu adalah nu'iddu lil bai'i, dari barang yang siap untuk dijual atau barang yang terjual. Jadi barang yang terjual maka itu keluarkan zakat. Dan ini tidak dibatasi tentang masalah berapa modalnya atau dalam bidang apa ekonominya. Yang jelas termasuk al-bai' itu kena zakat. Kemudian ada juga kaitan dengan al-ma'adin, ada juga dengan ar-rikaz, gitu kan. Kemudian ada juga dengan zakat fitrah. Maka ini dan tidak
ada yang lain kecuali yang Nabi sebutkan tentang zakat-zakat itu. Di zaman Nabi itu memang ada orang yang berprofesi di bidang itu, di bidang ini. Tapi tidak ditemukan dalil tentang masalah zakat-zakat yang berkaitan dengan profesi. Mungkin nanti masuk dalam kategori sedekah itu. Mungkin masuk dalam kategori sedekah. Nah, jadi bahwa disinilah kata-kata az-zakat itu. Jadi hukumnya wajib, kemudian termasuk ibadah mahdhah, kemudian artinya yaitu at-thaharah wan numu, artinya bersih dan tumbuh. Itu kalimat zakat. Kemudian ada juga yaitu dengan istilah infak. Infak. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nah, maka kata-kata infak ini itu kata-kata infak min thayyibati ma kasabtum itu artinya adalah infak yang wajib, yang dimasukkan dalam istilah zakat. Nah, apalagi kalau misalkan kita melihat Imam Al-Bukhari itu kalimat makasabtum itu adalah kaitan dengan at-tijarah, tidak diterjemahkan dengan yang lain. Nah, infak ini jelas namanya infak atau sebutannya infak, tapi yang dimaksud adalah di sini zakat. Kemudian secara umum ada wa anfiku mimma razaqahumullah, atau ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti ini umum. Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang 215 ini juga nanti kaitan dengan qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ini dimasukkan dalam kategori infak sunnah. Nah, berarti kata-kata infak di dalam Al-Quran bisa infak yang dimaksud zakat, hukumnya wajib. Ada juga istilah infak itu adalah hukumnya sunnah, berarti setiap kebaikan-kebaikan. Nah, kata infak ini tentu kalau kita melihat secara bahasa itu nafaqah itu adalah keluar. Kalau anfaqa yunfiku artinya mengeluarkan. Berarti kalau misalkan para ulama menerjemahkan infak itu sarful mal ilal hajah, mengeluarkan harta untuk sebuah keperluan, maka ini artinya arti secara umum. Berarti bisa termasuk kategori sunnah, bisa juga termasuk kategori wajib, gitu kan. Nah, jadi kalau zakat itu tidak ada istilah zakat kaitan dengan sunnah, jelas wajib. Tapi kata-kata infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, tergantung kita melihat konteks ayat atau hadisnya. Anfiku min thayyibati ma kasabtum, jelas itu zakat. Tapi kalau misalkan kalimat wa anfiku mimma razaqahumullah, ini bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Nah, kemudian yang ketiga ada istilah sedekah. Istilah sedekah ini tentu dalam Al-Quran juga banyak. Ada istilah kecapnya khudh min amwalihim sedekah. Berarti kalimat khudh min amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim, berarti kalimat sedekah di sini adalah zakat. Nah, di sini adalah zakat, itu kan. Kemudian innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Berarti ini adalah zakat, gitu kan. Tapi ada juga dalam beberapa keterangan yang lain kata-kata sedekah ini bentuknya tidak kaitan dengan zakat. Itu kan, apalagi dalam hadis, itu kan, sampai ada kata-kata man anfaqo nafaqatan fi ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Berarti ini adalah kaitan secara nafkah. Nah, berarti kata-kata shadaqah ini sama dengan kata-kata infak. Ada yang nanti wajib, ada yang sunnah. Makanya kalau di dalam kitab Bulughul Maram, gitu kan, setelah menerangkan kitabuz zakat, beres
barang yang harus dijakatinya, kemudian orang yang menerima zakatnya, kemudian di akhirnya itu ada pembahasan yaitu sodakoh tatawu istilahnya. Sodakoh tatawu. Dan hadis-hadisnya banyak tentang masalah sodakoh tatawu. Sampai kalimat al-yadul ulya khairu minal yadi supla termasuk itu kalimat sodakoh tatawu. Nah, apa arti sodakoh? Nah, tentu kalau arti sodakoh itu bisa diterjemahkan adalah jujur, bisa juga adalah benar. Berarti kata-kata sodakoh itu adalah yaitu dia melaksanakan kebenaran atas imannya itu. Jadi mengeluarkan itu dasarnya adalah meyakini kebenaran aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu atau pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Allah menggunakan kata-kata sedekah ini umum, kata-kata infak juga umum, tergantung nanti kemana korinahnya, apakah masuk dalam zakat atau mungkin kebaikan-kebaikan secara umum. Tapi istilah zakat tentu ini khusus adalah barang-barang yang harus dizakati dengan diatur segalanya, baik barangnya, kemudian orang yang menerimanya, kemudian termasuk juga adalah ukuran-ukurannya itu kalau dalam zakat. Tapi infak ada yang termasuk zakat, ada juga yang umum atau yang tatawu. Sama sedekah juga ada yang masuk dalam kategori fardu seperti zakat, ada juga yang masuk dalam kategori tatawu. Nah, maka disinilah kita istilahnya sedikit bisa membedakan dari segi bahasa apa zakat, apa infak dan apa sedekah. Kemudian yang kedua dari segi hukum. Zakat jelas fardu, tapi kalau sedekah nanti ada yang termasuk fardu, ada yang termasuk tatawu. Kemudian infak juga ada yang termasuk fardu, ada juga yang termasuk tatawu. Tapi yang fardu-fardu itu artinya zakat. Makanya di dalam Al-Quran ada sebuah tafsir mengatakan jika kata-kata infak sedekah di situ ada kalimat zakat, berarti yang infak sedekah itu adalah tatawu. Tapi kalau sebutannya tunggal itu infak sedekah itu cenderungnya kepada makna zakat. Nah, itu pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bisa membedakan kenapa dengan kata-kata zakat, kata-kata infak dan kata-kata sedekah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau bisa ziyadatul ilmi wa ziyadatul iman. Dan sebelum kita diakhiri kajian ini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, disilahkan. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi. Yang pertama, apakah memberi nafkah kepada anak istri termasuk dalam kategori infak sedekah? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah memberikan nafkah kepada istri termasuk infak sedekah? Ini bisa termasuk infak, bisa termasuk sedekah. Karena dalam hadisnya pun itu kata-kata anfaqo. Kemudian di ujungnya bahwa lahu sedekah. Berarti memberikan nafkah kepada istri itu bisa disebut infak, bisa disebut sedekah. Hanya umumnya lantaran di dalam Al-Quran kata-katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu, maka berdasarkan ayat itu lebih diistilahkan yaitu infak. Hanya bagaimana hukumnya, wajib atau sunnah? Tentu melihat dari sebuah kewajiban suami terhadap istri, maka itu bisa dikategorikan wajib. Karena itu termasuk kewajiban suami terhadap istri, gitu kan. Walaupun kata-katanya itu
tidak wajib gitu kan. Man anfaqo napakotan fi ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah gitu kan. Jadi kalau misalkan mendengar dari pertanyaan itu, ini lebih cenderung namanya infak gitu kan, tidak sedekah. Yang kedua Ustadz, Ya. dalam hal zakat fitrah, apakah anak yatim termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat? Di antara asnaf, di antara mustahik zakat yang berhak menerima zakat, itu tidak ada sebutan yatim. Tidak ada sebutan tidak ada sebutan yatim. Yang ada sebutannya adalah yaitu lil fuqara wal masakin. Ya. Jadi sebutannya yang menerangkan tentang mustahik zakat adalah kata-katanya lil fuqara wal masakin dan selanjutnya. Nah, kata-kata yatim tidak disebutkan. Nah, maka dengan pertanyaan apakah yatim ini berhak menerima zakat, maka kita harus bisa melihat yatimnya. Apakah yatimnya termasuk fuqara? Apakah yatimnya termasuk miskin? Karena tidak mustahil ada yatim yang kaya. Ada yatim yang tidak termasuk lil fuqara wal masakin gitu. Jadi kenapa Allah tidak menyebutkan kata-kata yatim? Karena yatim itu ada yatim yang termasuk fuqara, ada yatim yang termasuk fuqara, ada yatim yang tidak termasuk fuqara. Ada yatim yang termasuk miskin, ada juga yatim yang tidak termasuk miskin. Maka nanti dalam hal zakat, baik zakat fitrah atau zakat yang lain, tinggal kita melihat status yatimnya. Apakah termasuk fuqara dan masakin, berarti dia berhak. Tapi kalau tidak termasuk, nah yang 8 itu berarti tidak boleh. Misalkan yatim, tapi termasuk amil, berarti dia dari amilnya. Nah, tapi kalau dia tidak termasuk fuqara, tidak termasuk yatim, tidak termasuk gorim, tidak termasuk ibnu sabil, tidak termasuk amil, tidak termasuk mu'allafah fi qulubihim, tidak termasuk sabilillah, berarti dia tidak boleh. Nah, yang jelas zakat itu siapapun orangnya asal termasuk dari 8 asnaf itu berarti boleh menerima zakat. Itu kan berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Nah, begitu. Yang ketiga Ustadz, ada beberapa kasus terutama dalam menghadapi momentum lebaran, yaitu zakat fitrah. Apakah yang miskin tetap wajib berzakat, terutama di zakat fitrah? Iya. Dalam nas dalilnya jelas parodo wajib gitu kan, zakat fitrah itu wajib. Di situ dikatakan ala kulli muslimin, bagi seluruh muslim. Bagi seluruh muslim. Jadi kalau dalam ungkapan Rasulullah kan, parodo Rasulullah SAW zakatal fitri kan. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Dalam lafadznya ala muslimi, kepada seluruh muslim. Nah, kemudian muslim itu sampai diterangkan. Termasuk as-soghir, anak-anak. Kan anak-anak, bisa saja anak-anak itu dia dalam urusan-urusan ibadah yang lain tidak mendapatkan kewajiban. Misalkan dia sholat belum kena kewajiban. Tapi dalam zakat fitrah disebutkan alas sogir. Kemudian alal kabir. Alal kabir ini mungkin ada orang yang
Ya dia ini kalau dalam hal sholat pun sudah repot gitu kan, tapi tetap bahwa zakat fitrah itu tetap harus dilaksanakan. Termasuk ada kata-kata yaitu alal abdi wal huri, hamba sahaya yang merdeka. Nah, dengan dalil itu menunjukkan bahwa zakat fitrah itu tidak dibatasi kaya dan miskin. Tidak dibatasi dewasa dan anak-anak, pokoknya sudah termasuk muslim. Bahkan dalam riwayat Ahmad itu sampai yang ada dalam kandungan pun gitu kan, dalam kandungan pun gitu kan, yang sudah jadi manusia, yang sudah ada ruhnya, itu sudah kena zakat gitu kan, zakat fitrah gitu kan. Jadi zakat fitrah itu memang berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Dari mulai siapa yang wajib zakat fitrah itu? Semua muslim. Kemudian berapa ukurannya? Ditentukan. So'an min to'amin. 1 sok dari makanan. Kemudian kapan waktunya? Qabla khurujin nas ila musalla. Sebelum orang pergi ke lapangan Id. Jadi sebelum orang pergi ke lapangan Id, tentu mafhumnya berarti kapan orang-orang pergi ke lapangan Id? Itu qabla khurujin nas ilal musalla. Itu kan sebelum orang-orang pergi ke tempat Id gitu kan. Itu pelaksanaannya. Jadi mulai istilahnya orangnya, kemudian jenis, termasuk juga jenis to'amnya gitu kan. Disebutkan so'an min to'am gitu kan, so'an min to'am. Kemudian termasuk juga waktunya, waktu mengeluarkannya, itu sudah diatur. Jadi tidak dibatasi miskin dan kaya. Pokoknya ala kulli muslimin, untuk semua muslim. Gitu. Sudah cukup? Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri kajian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik